strategi pembelajaran itu seperti apa sih? Nah, ini ada pendapat dari Hilda yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Jadi strategi itu adalah urutan atau pola atau cara-cara yang kita lakukan sebagai guru sehingga bisa mengakomodasi pembelajaran yang kita lakukan itu secara sadar dan sistematis. Tentunya ada langkah-langkahnya seperti apa. Oke, baik. Kalau pendapat yang kedua itu dari Suparman. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran menurut Suparman merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasi mata pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah kita tentukan. Jadi di sini strategi pembelajaran itu lebih luas lagi. Jadi gabungan beberapa rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan, bagaimana kita mengorganisasi kegiatan-kegiatan tersebut, kita memanage materi ajar yang mau kita ajarkan ke siswa, bahan ajar apa saja yang mau kita butuhkan, peralatan dan waktu yang akan kita gunakan, sehingga proses pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Jadi lebih kompleks Bapak Ibu ya. Jadi dari kedua pendapat ahli tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa yang namanya strategi pembelajaran itu adalah suatu rencana atau cara kita yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus sehingga bisa mengorganisasi materi pelajaran, bahan ajar, peralatan, dan juga waktu yang kita gunakan untuk membuat sebuah proses pembelajaran sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tujuan strategi pembelajaran itu. Cara-cara kita jadi bisa kita bagaimana mengorganisasi pembelajaran kita, bagaimana mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan di dalam kelas. Kemudian bahan ajar apa saja, peralatannya, jadi seperti itu. Selain strategi pembelajaran, mungkin kita juga harus mengenal apa itu kelas interaktif atau pembelajaran interaktif itu seperti apa. Jadi ada pendapat ahli yang pertama mungkin dari Margareta, mengatakan bahwa pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang mengacu pada siswa sebagai titik sentral dengan mengeksplorasi pernyataan siswa. Jadi kalau Margareta menitik beratkan bahwa yang namanya pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang student center, ya. Artinya siswa yang menjadi pusat pusat aktivitasnya. Jadi siswa yang beraktivitas, siswa yang belajar. Ya, bagaimana? Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dari siswa nantinya. Sejalan dengan itu, Suparman juga menyatakan bahwa pembelajaran interaktif itu adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik secara fisik maupun mental. Jadi di Suparman lebih menekankan lagi bahwa yang namanya pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa, baik secara fisik. Fisik berarti dia ya betul-betul berkegiatan dalam kegiatan pembelajaran tentunya. Kemudian begitu juga dalam mentalnya, memang dia benar-benar siap. Jadi makanya dalam mengelola pembelajaran yang interaktif, kita guru harus menyiapkan siswa untuk benar-benar ikut dalam pembelajaran. Jangan sampai siswanya di dalam tapi pikirannya melayang-layang tadi mana. Jadi kita harus menyiapkan mereka supaya mereka benar-benar hadir baik fisik maupun mentalnya. Jadi menyiapkannya benar seperti itu. Lebih lagi menghadirkan mereka seperti itu ke dalam kelas.
Kemudian menurut Weierkas-Grof mengatakan bahwa pembelajaran interaktif itu adalah model pembelajaran yang dibangun sedemikian rupa sehingga siswa memiliki keinginan untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Ini yang lebih ditekankan lagi bahwa yang namanya pembelajaran interaktif itu siswanya punya motivasi, punya keinginan untuk bertanya dan juga mereka akan mencari sendiri jawaban dari pertanyaan mereka. Jadi tidak hanya mereka bisa bertanya, tapi kita bisa melibatkan mereka untuk lebih aktif. Dari ketidaktahuan mereka, mereka akan mencari tahu apa yang tidak mereka pahami. Itulah tadi mereka tidak hanya bertanya, tapi mereka bisa mencari sendiri jawabannya. Nah, dari ketiga pendapat di atas bisa kita simpulkan bahwa yang namanya model pembelajaran interaktif itu adalah model pembelajaran yang disusun untuk membangun suasana belajar yang berpusat pada siswa dengan cara bertanya dan menggali sendiri jawabannya. Ya, jadi kita harus bisa mengelola pembelajaran di mana suasana belajarnya itu berpusat pada siswa. Siswanya aktif dalam pembelajaran, baik dia dalam aktivitas belajarnya, kemudian dari segi fisik dan mentalnya dia memang benar-benar ingin belajar, muncul keinginan sendiri untuk mencari tahu apa yang tidak diketahuinya dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kepalanya tadi, apa sih ini, dia akan mencari tahu apa yang ingin diketahuinya. Itulah tadi yang namanya pembelajaran interaktif.